Waktu BMW perkenalkan Efficient Dynamics konsep di tahun 2012, kebanyakan ngira sport hybrid konsep yang seperti datang dari tahun 2025 itu hanya akan jadi mobil konsep lainnya yang entah hanya sebagai ajang pamer di auto show dan kemudian somehow menjadi bentuk biasa saja produksi massal. Untungnya, kebanyakan salah. i8 pertama kali diproduksi tahun 2014. Emang Indonesia sedikit telat karena baru dimasukin 2 tahun setelahnya, yaitu di tahun 2016. Tapi mobil ini nggak kelihatan kayak mobil yang udah berusia 2 tahun lamanya. Malah kayak mobil yang harusnya baru diproduksi 5 tahun lagi dari sekarang. Dan itu semua berkat desainnya yang kelihatan futuristik banget. Atau BMW lebih suka nyebutnya progresif. Nah, semua lekukan ekstrim yang kalian lihat di belakang sini itu punya tujuan aerodinamikanya sendiri. Dan itu bikin nilai koefisien dragnya rendah banget di 0,26 aja. Dan semua bahan di i8 ini itu nggak ada yang konvensional. Kayak casing yang misalnya ngitarin penumpangnya itu pakai bahan yang mereka sebut CFRP atau Carbon Fiber Reinforced Plastic. Dan itu bisa kalian lihat dari karbon telanjangnya pas kalian buka pintunya. Terus yang buat ngitarin mesin, terus motor listrik, baterai, sama suspensinya itu dibuat dari aluminium. Ini baru namanya masterpiece of engineering. Agar terdengar lebih nggak biasa lagi, BMW ngebagi i8-nya ke dalam 2 bagian. Yang bisa kita lihat di sini, drive module dan life module. Life module jadi penopang utama mobil, dibentuk dari CFRP dan sisanya dari termoplastik polimer. Soal desainnya kelihatan aerodinamis banget. BMW nyebut bagian depannya sebagai air curtain yang mengalirkan udara ke samping, lalu masuk ke side seal dengan diffuser di samping, dan keluar dari bagian bawah yang rata. Warna hitam black belt dari depan sampai belakang itu juga menjadi garis udara untuk downforce yang baik. Dan pas lihat pintunya kebuka, sayangnya, rangka CFRP yang dia pakai itu bikin ada frame segede gini di sebelah sini. Jadi buat orang yang sedikit berbadan besar, itu kalau masuk, jadi terasa lebih susah. Sayang sih. Padahal supercar beneran aja, kayak Lamborghini atau Ferrari, itu nggak kayak gini. Nah, di dalam sini, buat yang udah pernah naik BMW, itu pasti terasa sedikit asing, tapi tetap familiar. Soalnya, secara keseluruhan, desain di sini itu masih terasa BMW banget. Tapi, itu dirancang khusus lagi sama divisi I dengan desain yang mereka sebut layering. Jadi, dashboard ini itu kelihatan lebih melayang, dan overall lebih futuristik. Nah, si BMW juga pengen nekenin banget kalau mereka peduli soal sustainability. Makanya semua bahan di sini itu mereka pakai yang bisa didaur ulang. Kayak misalnya jok ini mereka pakai kulit dari ekstrak daun zaitun. Apakah perfect? Enggak juga. Kayak misalnya di belakang sini ada 2 cup holder buat naruh botol. Di depan sini juga ada 1 lagi. Tapi udah cuma itu aja karena di pintu nggak ada. Terus kalau kalian mau naruh HP, cuma ada di tempat sini yang ternyata kekecilan dan paling bisa di belakang sini. Nah, terus di masing-masing cermin ini juga nggak ada lampunya. Dan kalau kalian lihat bahan ini gampang banget ditekan ke dalam. Terus 2 jok yang kalian lihat di belakang itu cuma buat anak kecil. Karena meskipun legroomnya cukup buat orang dewasa, tapi headroomnya itu bakal mentok banget. Tapi siapa yang peduli sama hal kayak gitu? Kalau kalian dapat sports car yang harganya sepertiganya Ferrari atau Lambo, tapi kalian dapat lirikan lebih banyak kalau pakai ini di jalan. Lagian juga kalian masih dapat jok dengan pengaturan elektrik dan yang posisinya rendah banget, jadi enak banget buat dikendarain. Terus kalian masih dapat sistem hiburan kabin iDrive yang menurut kita masih jadi yang terbaik sampai selama ini, dengan controller rotary dan ada touchpadnya juga. Terus juga kalian masih dapat feel futuristik dari kayak misalnya seatbelt yang berwarna biru ini, atau semua ambient lighting di dalam yang juga bisa berwarna biru atau warna yang diganti-ganti. Dan terakhir, kalau kalian tekan tombol ini, kalian bakal disambut sama bunyi yang kayak datang dari masa depan. Overall kita bisa bilang, mungkin ini mobil yang paling kelihatan kayak supercar, tapi juga paling nyaman buat didudukin lama. Well, tentunya di samping pintu dan live modul raksasa yang tadi bikin sedikit susah masuk.
Tapi di luar itu, kita masih dapat satu set fitur yang mungkin lengkapnya hampir dirupain 7 Series. Contohnya kayak kamera 360 degree ini, yang jelas langka banget buat BMW Indonesia yang biasanya bahkan terkenal pelit buat ngasih satu kamera aja. Fitur Intelligent Safety, ini juga sampai sekarang baru satu-satunya di BMW Indonesia. Tapi tentu, ini adalah i8 yang jadi model BMW paling eksklusif yang bisa Anda punya. Jadi entah itu laser headlights, adaptive cruise control atau apapun, jelas bisa dimasukin ke spek ini selama angka di rekening bank Anda cukup. Buat orang yang nggak nyangka, pas ngeliat mobil ini dari luar, pasti mereka bakal ngira, suaranya bakal sangar dan segala macem. Tapi, sebenarnya yang udah bisa kita langsung tahu pas kita nyalain mobilnya, itu nggak ada suara apa-apa sama sekali, kecuali kadang suara radiator nyala, atau suara mesin yang jadi generator buat si baterainya kalau emang habis. Nah, dan pas kita masukin ke D, terus kita jalan, bener-bener gak ada suara sama sekali. Kita naik mobil bertampang sekeren ini, dan rasanya di jalan itu kayak naik Toyota Prius yang sama sekali gak ada suaranya karena ada motor listrik dan baterai besar yang gerakin di belakang. Kalau dilihat orang, ini bakal jadi momen-momen yang bakal bikin mereka bingung dan sekaligus nambahin betapa kerennya mobil ini. Tapi kalau emang kalian penggemar mobil ini dan pengen suara keren, ya tenang aja, cukup geser ini ke mode sport dan bakal langsung dengeran suara mesinnya yang dari dalam sini emang kedengeran cukup keren. Padahal mesinnya 1500 cc 3 silinder. Gimana suaranya bisa kayak gini? Menurut kita suara ini datang dari speaker. Emang sih kalau kita dengar dari luar, suara knalpotnya juga sebenarnya lumayan. Tapi kalau bagi kalian yang pengen dengar suara kayak mesin V8 atau V12, itu nggak bakal dengeran dari sini karena ini sebenarnya pakai mesin yang kecil banget. Mesin yang dipakai itu sama dengan apa yang dipakai Mini atau BMW 2 series lainnya di Indonesia. Kapasitasnya cuma 1500 cc, tapi didongkrak lagi, jadi tenaganya luar biasa besar, 228 horsepower buat sebuah mesin 3 silinder. Dan kalau mesin itu kedengeran kecil banget, mungkin BMW juga nggak mau pemiliknya ngeliat langsung. Jadi unitnya tersembunyi di bawah kap mesin depan yang cara bukanya terhitung nggak biasa. Tapi tetap, bukan itu yang mesti kita lihat, tapi apa yang ada di bawah bagasi ini. Yap, ada motor listrik bertenaga 129 horsepower dan torsi 250 Nm yang langsung muncul the moment you step on the gas. Sumber tenaganya ada di balik tuas transmisi yang bikin pemisah penumpang kanan dan kiri itu besar banget. Baterai lithium ion sebesar 7,6 kWh yang bisa di-charge via wall charger yang dikasih selama 3 sampai 7 jam tergantung kapasitas yang dipakai. Di sini ada beberapa pilihan mode. Yang pertama Comfort, Eco Pro, eDrive, sama Sport. Sebenarnya sama kayak mayoritas BMW lain sih, kecuali ada pilihan eDrive ya, yang buat masukin ke mode pakai full baterai dan motor listriknya aja. Nah, mode eDrive itu bisa kita masukin kalau baterainya masih cukup. Nah, di i8 yang masuk Indonesia, kapasitasnya ada 7,5 kWh. Kalau kita masih punya sekitar 5% baterainya, itu kita masih bisa masuk ke eDrive. Teorinya, baterainya kalau dari 100% sampai ke 4,5% atau sekitar 4%, nanti mesin bensinnya masuk di situ. Itu kita bisa menjelajah sekitar 37 km teorinya. Kemarin kita nyoba dari baterainya full sampai ke habis, itu kita bisa menjelajah 26 km. Tetap aja mengagumkan banget kita naik mobil yang berbentuk sports car banget kayak gini, bahkan kelihatan bisa bersaing dengan kayak supercar. Tapi kita bisa menjelajah tanpa bensin sama sekali buat 26 km. Dan karena dia berupa plug-in hybrid, jadi setelah baterainya habis, kalian gak harus nge-charge dengan mesin bensin yang nguras tenaga bensin yang lumayan banyak, tapi kalian bisa charge dengan kabel listrik yang disediain dari depan atau pakai wall charger yang dikasih sama BMW. Di model listrik itu sendiri gimana? Lemot nggak? Sama sekali nggak lemot. Kalau kita masuk mode full eDrive, mereka nggak bakal masukin input mesin bensinnya sama sekali. Jadi di sini full dari motor listrik dan baterainya aja. Jadi kalau kita berakselerasi, bakal terasa kayak mobil dari masa depan. Yang kalau kalian sering nonton film-film, itu bakal ada suara motor. Nah, di sini rasanya mirip banget kayak gitu, kayak mobil listrik. Nah,
itu kalian bisa nyampe kecepatan maksimum 120 km/jam kalau pakai motor listriknya aja. Tapi kalau kalian matiin mode e-drive-nya, nah terus kalian masuk ke mode comfort aja atau Eco Pro, di sini di kecepatan rendahnya emang dia masih pakai motor listrik aja. Tapi begitu kalian gas dan kalian butuh tenaga lebih, mesin bensinnya bakal otomatis nyala dan bantuin supaya ngasih tarikan yang terasa kuat banget. Tapi biasanya kita mengekspektasi kalau di mobil-mobil yang ada turbo besarnya itu ada turbo lag-nya yang bakal bikin respon dari kita nginjek gas sampai tarikan kuatnya itu munculnya baru lama. Nah di sini karena motor listriknya itu sama sekali enggak. Jadi pas kita gas di awal, motor listrik di belakangnya itu bantuin dulu supaya kita nyampe ke torsi yang tinggi. Nah begitu turbonya udah kick-in di mesin depan, itu baru nambah efek lagi. Dan kita baru pertama kali nemuin dimana mode sport itu bisa bikin performa mesin jadi benar-benar beda. Di BMW sini itu beda sama BMW lainnya, karena biasanya mode sport bisa dipilih dari mode selector ini. Kalau di sini cuma bisa pas kita masukin giginya ke sebelah kiri, dan instrumen cluster digitalnya bakal langsung berubah ke full merah. Kalau tadi mesinnya belum nyala, sekarang mesinnya langsung full nyala. Di sini responnya full instan, bener-bener instan. Kita injek gas dikit, itu bener-bener langsung kerasa seberapa mesin bensin ini limitnya bener-bener dicapai sama dia. Karena kita nggak nyangka, kalau kita nggak dikasih tahu ini mesin 1500 cc apalagi 3 silinder, kita nggak bakal tahu. Karena rasanya bener-bener kuat banget di sini. Tampangnya ganteng banget, terus punya dua mesin yang tadi motor listrik sama mesin bensin nih. Harusnya si AI ini jadi sports car yang sempurna kan ya buat sehari-hari. Kalau nggak karena kekurangannya mungkin iya. Kayak misalnya frame di pintu ini yang tadi besar banget yang kita sebutin di awal. Itu emang jadi sangat menyulitkan proses buat keluar masuk mobil. Apalagi kalau dalam sehari kita harus ngelakuin proses keluar masuk itu termasuk cukup sering. Nah itu bakal bikin jadi makin menyusahkan. Terus soal road noise-nya, emang si AI ini udah pakai ban Bridgestone Potenza yang dikembangkan khusus buat dia. Tapi menurut kita suara dari ban dan aspal yang masuk ke dalam itu masih terlalu keras. Untungnya buat ngatasin itu dia punya sound system Harman Kardon yang cukup oke. Nah, terus juga ada bandingan suspensinya. Profil bannya kalian lihat sendiri tipis banget, makanya di sini pada mode comfort pun itu terasa cukup keras, kayak di M2 lah ya kurang lebih. Apalagi kalau kalian masukin ke sport, itu setiap kontur jalan bakal kerasa banget kerasnya. Makanya di i8 ini karakternya sebenarnya cukup harsh. Nah tapi semua kurang-kurang tadi kita sebenarnya udah gak peduli sih, apalagi kalau ngelihat tampang si i8 ini. Pasti pengen banget buat bawa dia sehari-hari, karena dia emang benar-benar kelihatan dari masa depan. Udah gitu, karena ada baterai besarnya dan mesin motor listriknya itu, si i8 ini konsumsinya tergolong cukup hemat. Kita dari kemarin muter-muter di Jakarta buat cukup lama, dan konsumsi bensinnya cuma butuh 11,5 km per liter. Buat mobil sekeren ini, udah ngelewatin segala macam macet, kita bawa kebut-kebutan, masih 11,5 km per liter. Menurut kita itu amazing banget. Dan kalian bisa dapat konsumsinya jauh lebih hemat kalau sering nge-charge mobil ini pakai plug-in hybrid nih. Karena kita dari kemarin cuma pernah nge-charge sekali, sisanya kita pakai mesin bensinnya buat nge-charge si baterainya ini. Tapi bener, buat dibawa harian, i8 ini termasuk sports car yang oke banget. Kalau disimpulkan, i8 jadi salah satu mobil dengan bentuk ekstrim, tapi termasuk gampang buat dikendarai dan cocok buat sehari-hari. Selain karena tulang CFRP yang buat masuk jadi susah dan suspensi keras, sisanya sebenarnya terasa futuristik, alias sanggup melakukan yang sebuah sports car bisa, namun tetap ramah lingkungan dan tidak membuat sulit di kemacetan. Apakah ini daily supercar? Yes, yes, yes.